bagiannya agak terlalu banyak nih judulnya, mungkin saya ambil dikit-dikit ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, ini kan kebanyakan ini ya. Tapi kita gabung boleh ya, mengikuti Imam Ibnul Jauzi. Ada namanya Imam Ibnul Jauzi, kawan daripada Imam Ibnu Asakir, kawan juga dari Imam Ibnu Qudamah, murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang sering kita kirimkan Al-Fatihah. Beliau punya kitab judulnya At-Tafsirah. Di dalam At-Tafsirah beliau menyebutkan hubungan antara Rajab, Sya'ban, Ramadan. Meskipun hadis tidak sampai derajat sahih, tapi hadis ini disebutkan bahwa Rajab syahrullah, Sya'ban syahrul Muhammad, syahri ana itu, dan Ramadan syahrul ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulan Nabi, Ramadan bulan umat Nabi Muhammad. Secara riwayat hadis ini tidak sampai derajat sahih, namun untuk menjelaskan fadail, keutamaan ini boleh, tidak masalah ya. Di mana kita tahu Rajab syahrullah itulah musyahadah, pertemuan kerohanian, pencapaian kerohanian terbesar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW pada bulan Rajab. Dan Rajab juga merupakan bulan haram pertama. Jadi satu-satunya bulan haram itu artinya bulan suci, yang mana orang Arab dulu kalau berperang langsung berhenti. Mereka tidak ada yang berani berperang pada bulan ini. Nah, pada bulan Rajab inilah terjadi peristiwa agung, yaitu Nabi Muhammad SAW diangkat ke arasy-Nya. Di sanalah beliau mencapai qurb al-hakiki al-ali al-a'la, jadi mencapai kedekatan tertinggi kepada Allah SWT dengan sujud di sana. Jadi bukan Allah bertempat tinggal di sana, karena Allah maha bebas, maha suci daripada ruang dan waktu, karena dialah sang pencipta waktu, dialah al-dahr. Jadi aras itu simbol Nabi itu sujud di atas aras, maka itulah kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Sya'ban, Sya'ban ini nanti ada namanya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban, teman-teman semua. Jadi kalau saya buat coret-coretannya, tadi Rajab. Jadi kan kita sedang berbicara ini lagi Rajab, Sya'ban, nanti ada Ramadan. Bulan Rajab itu biasanya orang-orang dulu menyembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau orang Arab itu dulu kalau punya ternak, jadi mereka punya usaha ternak, maka ternak yang pertama lahir itu disembelih, maka disebut atirah ya. Atirah. Lalu Nabi kemudian mengatakan la atirata, la far'a wa la atirah, nggak ada lagi far'a, nggak ada lagi atirah. Itu hampir mirip maknanya. Maka di ujung bulan Sya'ban, ulama ahli sejarah menyebutkan tanggal 27 terjadilah sejarah besar yang kita sebut Isra dan Mi'raj ya. Kemudian pada bulan Sya'ban nanti ada 15 Sya'ban. Inilah yang disebut syahri. Sya'ban itu bulanku. Maksudnya apa bulanku? Nisfu Sya'ban secara harfiah berarti pertengahan Sya'ban. Ini bulan apa, hari apa ini? Nisfu Sya'ban itu adalah hari, kalau boleh saya sebut, kalau dalam ilmu ma'rifat ya, setelah Allah meniupkan ruhnya bernama Ahmad ya, dari Ahmad itu memancarlah, jadi Allah memandang kepada ruhnya Ahmad, memancarlah dari situ Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah yang kemudian menyebar menjadi alam semesta, dan itu terjadi kemunculan Nur Muhammad itu kalau di akumulasi penanggalannya di tanggal 15 nisfu Sya'ban. Maka kemudian dalam hadis Imam Abu Daud, hadis Imam Ahmad dikatakan bulan Sya'ban adalah bulan laporan amal. Jadi semua amalan kita itu laporan tahunan.
laporan tahunan. Jadi ada laporan harian, ada itu pagi sore ya. Ada laporan mingguan hari Senin dan Kamis. Jadi semuanya dilaporkan. Ada laporan tahunan dan yang paling penting. Lalu apalagi? Disebutkan di hadis itu bahwa takdir ditulis. Takdir ditulis. Jadi takdir ditulis disebarkan pada tahun ini. Maka di situ tertulis siapa yang lahir, siapa yang mati, siapa yang sukses, siapa yang nikah, siapa yang jomblo, cerai, semuanya disebutkan di sini. Nah, ini takdir. Jadi bulan Sya'ban ditulislah semua takdir orang dan diturunkan ke bumi. Ya. Nah, itulah bulan Sya'ban awal dulu. Jadi kalau boleh kita sebut awal penciptaan alam semesta, semua takdir ditulis diturunkan pada nisfu Sya'ban. Maka ada rahasia berikut daripada nisfu Sya'ban, yaitu malam maghfirah. Apa arti maghfirah? Allah ampuni, kecuali ya, ini ada pengecualiannya. Allah ampuni semua orang mukmin kecuali siapa yang nggak masuk. Di luarnya ada orang-orang bertengkar, dan yang kedua orang-orang yang musyrik. Jadi dalam hadis itu dikatakan innallaha yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah menilik pada malam 15 Sya'ban, fayaghfiru li ibadih, lalu Allah mengampuni semua hambanya kecuali dua kelompok. Pertama yang bertengkar, yang kedua yang syirik. Maka saya menghimbau kawan-kawan dimanapun, apapun alirannya, apapun mazhabnya, apapun partainya, ayo ini sudah mau mendekat Sya'ban, sudah akhir Rajab, jangan lagi kemudian menyimpan luka-luka lama. Apakah persoalan organisasi, persoalan di majelis, persoalan politik 2019 yang belum selesai, ayo kita perbaiki semua. Jangan sampai nisfu Sya'ban datang kita tidak diampuni oleh Allah karena kita masih bertengkar. Kalau syirik, insya Allah umat Islam sudah kuatlah tauhidnya. Orang Islam jauhlah dari syirik insya Allah. Dan Nabi tidak mengkhawatirkan orang-orang syirik. Nabi mengkhawatirkan ketika dunia silau, politik menyilaukan, kelompok menyilaukan, pemahaman menyilaukan, akhirnya terjadi pertengkaran ini yang berbahaya. Nah, inilah rahasia-rahasia daripada nisfu Sya'ban. Dan Nabi mengatakan, aku suka berpuasa di saat amalku diangkat. Itu sebabnya muncul puasa Senin, Kamis, dan puasa pada bulan Sya'ban. Ya? Nah, ini yang paling penting. Nah, teman-teman dimakan Allah, Rajab itu oleh ulama salafus saleh, Imam Sufyan, misalnya Imam Mubarak, Imam Syu'qa, itu mengatakan Rajab itu bulan menanam. Apa yang ditanam? Imanan wahtisaban, ya, iman dan rasa harap kepada Allah. Gimana caranya? Mulai bermakrifat, ngaji tentang ma'rifatullah, mulai berlatih. Maka mulai malam nanti coba praktekkan sholat witir. Sholat witir ya, jangan tinggal lagi tuh sholat witirnya. Nah, dilatih-latih sholat witir. Kalau bisa dimulai 3, 5, 7, kalau bisa 11 ya. Jangan langsung 11. Bertahap walaupun kita kuat. Kecuali yang sudah biasa. Lalu kalau kita sudah biasa sholat witir ya, siangnya kalau bisa puasa, kalau bisa ya, puasa, usahakan kalau bisa ya, malamnya sholat, siangnya puasa. Juga puasa batin ya, puasa emosi dan segala macamnya, ini harus dimulai. Nah, setelah itu ngapain? Ketika masuk bulan Sya'ban, rintangannya tadi sholat witirnya mulai diuji tuh, mulai ngantuk-ngantuk, mulai capek-capek. Kalau ketinggalan harus dikodok. Ya, puasanya mulai dibenerin, dirapiin. Maka Sya'ban itu boleh disebut bulan merapihkan tanaman.
bulan merapikan apa yang kita tanam. Misalnya kita kalau nanam padi, pasti rumput tumbuh. Rumputnya ini harus dipinggirkan, dicabut. Terus diapain? Dipupuk ya. Jadi ini bulan Sya'ban itu bulan menjaga, merawat, berlatih ya, berlatih istiqomah. Setelah kita melakukan itu, baru orang begini siap masuk ke bulan Ramadan ya. Masuk Ramadan tinggal tancap gas ya. Insya Allah orang begini akan dapat keberkahan 17 Ramadan ya. Itu malam haulnya orang-orang ahlul badar, dan kemudian Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar ya, mulai 17 sampai 29 ya, Lailatul Qadar. Jadi orang-orang ini nggak ujuk-ujuk beramal di malam itu. Nah, inilah yang dikatakan oleh para ulama kita, man arafallah ya. Ini ada ungkapannya, kita ini kan kalau disebut orang ini malam ganjil nih, Lailatul Qadar nih, kita baru rajin. Tapi ternyata ulama kita ngomong begini, man arafallah, siapa yang kenal Allah, fa kullu lailatin Lailatul Qadar, maka setiap malam dari bulan Ramadan dianggapnya seperti Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya, setiap malam terasa seperti Lailatul Qadar. Artinya dia tidak hanya rajin ibadah di malam yang dianggap Lailatul Qadar, dia beribadah di malam yang dianggap Lailatul Qadar ataupun yang bukan Lailatul Qadar. Kita ini bukan hamba qadar, kita hamba Allah yang punya qadar ya. Siapa yang kenal Allah, nah ini dia, man arafallah, siapa yang kenal Allah, maka setiap malam kullu lailah Lailatul Qadar, bagaikan Lailatul Qadar. Nah, kita hamba Lailatul Qadar atau hamba qadar. Silakan teman-teman coba ditemui, dirasakan hal seperti ini ya. Ini penting sekali dalam perkembangan rohani kita. Makanya saya katakan teman-teman, puasa di sini, puasa di sana, yang berbeda mungkin cara berbukanya. Puasanya sama, Tuhannya sama. Yang berbeda mungkin cara menghidupkan malamnya. Tapi kan Allah Maha mengenal, Allah Maha tahu, Allah Maha pengertian kok. Mau di sana, mau di sini, kalau emang dasar kolbunya melihat Allah, kolbunya melihat peran Allah, pasti dia akan tetap menjadi hamba Allah, bukan hamba Ramadan ya. Maka teman-teman, kita ini menjadi hamba Ramadan atau hamba Ramadhani atau hamba Rabbani ya. Ada dua jenis nih. Ada orang yang hamba Ramadan, ini orang hamba temporal, hanya bulan Ramadan aja taatnya. Ada hamba Rabbani, hamba yang tidak ada waktu tempat kecuali kalbunya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala.